Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang pertama. Nah, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan dan minum, dan peka terhadap rangsang. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu ini ya. Semuanya tahu kan lagu cicak-cicak di dinding? Oke, kita nyanyiin sama-sama ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam syair lagu cicak-cicak di dinding ini, kita lihat ada tanda persegi dan juga persegi panjang. Untuk lirik yang diberi tanda persegi, berarti kita nyanyikan pendek. Dan untuk lirik yang diberi tanda persegi panjang, berarti kita nyanyikan panjang. Jadi, dalam bernyanyi, ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Misalnya, cicak-cicak di dinding. Nah, di bawah din ada tanda persegi yang berarti kita harus menyanyikannya pendek. Dan di bawah din ada tanda persegi panjang yang berarti kita harus menyanyikannya dengan panjang. Sekarang, perhatikan kembali syair lagu Cicak-cicak di dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri yaitu dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak yaitu nyamuk. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri cicak itu apa aja ya. Yang pertama, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perfect yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita cari informasi tentang ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan juga pelet. Ikan bernafas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita sudah tahu ciri-ciri ikan dan juga cicak. Ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui. Nah, jadi makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Yang pertama apa nih ciri-cirinya? Ya, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan juga minum. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Ikan dan cicak memiliki persamaan dalam cara berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Kita lihat kotak yang pertama ya. Nah, di situ ada angka 1, 0, 0, 0. Nah, kalau ada 1 dan 0-nya ada 3, coba itu dibacanya berapa? Ya, itu dibacanya 1000. Di kotak yang kedua kita lihat ada angka 2, 0, 0, 0. Itu dibaca 2000. Di kotak yang ketiga ada angka 3, 0, 0, 0.
kita baca 3000. Nah, kita lihat angka yang ada di depan. Yang pertama itu namanya angka ribuan. Yang kedua itu adalah angka ratusan. Yang ketiga itu adalah angka puluhan. Dan yang paling terakhir itu adalah angka satuan. Sekarang kita lihat di kotak yang pertama. Di situ ada angka 4, 1, 0, 0. Nah, angka ribuannya berapa? Ya, betul, 4. Angka ratusannya 1. Puluhan dan satuannya itu angkanya 0. Jadi kita baca 4100. Nah, di sebelahnya kita lihat itu ada angka berapa? Iya, angka 5, 2, 5, 0. Nah, angka 5 itu merupakan angka ribuan. Angka 2 itu adalah angka ratusan. Angka 5 adalah angka puluhan. Dan satuannya itu adalah 0. Jadi, kita baca 5250. Nah, sekarang kita lihat di situ ada angka 6, 0, 5, 0. Jadi kita baca berapa nih? Iya, 6050. Sekarang yang terakhir, di situ ada angka 1, 0, titik 0, 0, 0. Nah, kita lihat di situ angka ribuannya berapa? Ya, 10. Di situ 10 itu adalah angka ribuan. Ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya juga 0. Jadi kita baca 10.000. Sampai sini sudah bisa dipahami? Setelah kita belajar cara membaca bilangan, sekarang kita belajar menulis bilangan. Nah, misalnya ada tulisan 5050. Nah, gimana cara kita nulis angkanya? Ya, kita tulis angka ribuannya itu angka 5, terus 0, kita lanjut lagi angka 5, terus 0. Jadi itu dibaca 5050. Nah, di kotak yang kedua kita lihat di situ ada tulisan 4250. Gimana cara nulisnya? Pertama kita tulis dulu angka ribuannya. Ya, angka ribuannya itu 4250. Berarti di depannya kita tulis angka 4, 2, 5, 0. Nah, begitu seterusnya ya. Selanjutnya itu ada tulisan 7100. Nah, gimana cara menulisnya? Kita tulis angka 7, 1, 0, 0. Contoh selanjutnya yaitu tulisan 2045. Nah, kayak gimana nih kita nulisnya? Kita tulis di awalnya itu angka 2, 0, 4, 5. Jadi kita baca 2045. Sampai sini bisa dipahami kan? Sekarang kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, pertama kita lihat dulu angka ribuannya. Kalau angka ribuannya itu berbeda, maka bisa kita langsung urutkan. Nah, yang pertama kita urutkan dari angka yang terkecil ke terbesar. Kita lihat ya di kolom yang atas. Ada angka 3000, 5000, 2000, 4000, dan juga 1000. Nah, kalau kita urutkan dari yang terkecil berarti yang pertama itu yaitu 1000, yang keduanya 2000, yang ketiga 3000, kemudian 4000, dan yang paling besar 5000. Nah, setelah itu sekarang kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kita lihat angka yang terbesarnya berapa nih? Iya, angka yang terbesarnya yaitu adalah angka 5000. Setelah 5000 yaitu 4000, kemudian 3000, 2000, dan yang paling kecil 1000. Sudah bisa kan? Nah, sekarang contoh yang kedua, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Kalau ribuannya sama, kita lihat juga angka ratusannya. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat kolom yang paling atas dulu ya. Nah, di situ ada 6500, 6300, 6900, 6700, dan 6200. Nah, angka ribuannya sama semua. Jadi sekarang kita lihat angka ratusannya. Yang mana angka ratusan yang paling kecil? Ya, angka 200. Berarti yang paling kecil itu
200. Kemudian dilanjutkan angka 6.300, 6.500, 6.700, dan juga 6.900 yang paling besarnya. Kalau kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil, berarti yang paling besar itu adalah 6.900. Kemudian 6.700, 6.500, 6.300, dan yang paling kecil 6.200. Nah, contoh yang ketiga, kita lihat dari angka ribuannya dulu. Kalau angka ribuan dan ratusannya itu sama, kita lihat sekarang angka puluhannya. Nah, di kolom atas ada tulisan 7.210, kemudian 7.250, 7.230, 7.240, dan yang terakhir 7.260. Nah, karena angka ribuan dan ratusannya itu sama, sekarang kita lihat angka puluhannya. Yang paling kecil itu yang mana? Ya, yang paling kecil itu 7.210, kemudian 7.230, 7.240, 7.250, dan yang paling besar 7.260. Nah, kalau kita urutkan dari yang paling besar ke terkecil, berarti tadi berapa yang paling besarnya? 7.260, kemudian 7.250, 7.240, 7.230, dan yang paling kecil 7.210. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh selanjutnya. Nah, kita lihat dulu angka ribuannya. Kalau angka ribuan, ratusan, dan puluhannya itu sama, sekarang kita lihat angka satuannya yang paling terakhir. Nah, kita lihat ya, di kolom atas ada angka 4.157, 4.155, 4.154, 4.156, dan yang terakhir 4.153. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Kita lihat angka satuan mana yang paling kecil. Ya, 4.153. Kemudian dilanjutkan angka 4.154, 4.155, 4.156, dan yang paling besar 4.157. Sekarang kita urutkan nih dari yang terbesar ke terkecil. Tadi angka yang terbesarnya berapa? Ya, 4.157. Kemudian dilanjutkan angka 4.156, 4.155, 4.154, dan yang terakhir 4.153. Oke, sampai sini sudah paham semua ya? Tugas untuk hari ini yaitu mengerjakan halaman 3, membuat pola lagu cicak di dinding sesuai dengan imajinasi kalian. Cara mengerjakannya yaitu kalian tulis seperti lirik lagu yang di atas. Nah, kalian buat polanya yang persegi dan juga persegi panjangnya. Kalian tulis di mana lirik yang mau dibaca panjang dan mana lirik yang mau dibaca pendek. Tugas selanjutnya yaitu di halaman 5, menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup minimal 4. Karena tadi sudah dijelaskan, jadi bisa langsung disalin ya. Tuliskan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup yang kalian sudah ketahui. Nah, tugas yang selanjutnya yaitu halaman 6 dan juga 7, membilang secara urut dan loncat serta mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita bisa lihat ya di gambarnya, kita isi yang titik-titiknya itu. Oke, semuanya bisa kan? Tugas yang terakhir yaitu halaman 8, membilang dan menulis lambang bilangan. Contohnya yang pertama, 2, 50. Nah, kalau angka 2, 50 berarti kita bacanya gimana? Ya, 2250. Dan untuk yang E, F, G, H itu kita tulis angkanya. Contohnya yang E dibaca 9.000. Nah, gimana sih tulisan angka dari 9.000? Ya, angka 9, 0, 0, 0. Nah, semuanya sudah bisa dipahami kan? Selamat mengerjakan tugas. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.